him now. It's an ambush. Dakota's still out there, sir. Willie and Virtue. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Last Full Measure. Film ini dirilis pada tahun 2019 ya Bro Bre. Ceritanya berdasarkan kisah nyata dari upaya William Parker yang di film ini disebut sebagai Scott Hoopman dalam memperjuangkan Medal of Honor untuk William H. Pitsenbarger, seorang para rescueman yang banyak menyelamatkan nyawa tentara Amerika Serikat. Oke, sebelum kita kalur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja kalur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Di awal film diperlihatkan secara singkat salah satu pertempuran paling berdarah di Perang Vietnam, yaitu Operasi Abilene pada tahun 1966. Salah seorang para rescueman Angkatan Udara Amerika Serikat, William H. Pitsenbarger atau sering dipanggil Pitts, berhasil menyelamatkan lebih dari 60 orang selama 300 misi yang dia jalankan. Sebelum terbunuh dengan berani di usia 21 tahun. 32 tahun kemudian, seorang staf Pentagon untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, Scott Hoopman, sedang terjebak kemacetan bersama istrinya, Tara, dan putra mereka, Luke. Karena sudah dekat, Hoopman memilih melanjutkan dengan berjalan kaki menuju gedung Pentagon, markas Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Ketika karirnya sedang menanjak, Carl memberitahunya kalau ada mantan para rescueman yang menunggunya. Orang itu adalah Sersan Tuley, mantan rekan Pitts di para rescueman yang meminta Hoopman untuk merekomendasikan pemberian Medal of Honor kepada Pitts. Medal of Honor adalah penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat yang diberikan untuk prajurit Amerika Serikat yang melakukan aksi berani dan di atas tanggung jawabnya. Namun karena 3 bulan lagi Hoopman dan timnya akan dibubarkan, waktunya tidak akan cukup untuk mengerjakannya. Tak mau menyerah, Tuley meminta bantuan Sekretaris Angkatan Udara, Whit Peter. Yes. Thomas Tully, Air Force Pararescue. Karena perintah langsung dari atasannya itu, Hoopman terpaksa melaksanakannya dan melimpahkan tugas yang sedang dia kerjakan kepada Carl. Hal pertama yang dilakukan Hoopman adalah meninjau berkas tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Pitts, dibarengi dengan kilas balik saat Operasi Abilene berlangsung. Ketika itu, pasukan Charlie Company dari Divisi Infanteri 1 Amerika Serikat terjebak di tengah pengopongan tentara Viet Cong yang membombardir mereka. Tim para rescueman datang dengan sebuah helikopter yang diantaranya adalah Pitts dan Tuley. Karena terlalu banyak prajurit yang terluka di bawah sana, Pitts dengan inisiatifnya mengajukan diri untuk turun menolong mereka. Biarpun dia tahu kalau di bawah sana sangat berbahaya. Tempat pertama yang dikunjungi Hoopman adalah kediaman orang tua Pitts dan di situ dia mewawancari mereka secara singkat. Termasuk kepada Tuley yang 30 tahun terakhir berjuang bersama orang tua Pitts untuk mendapatkan Medal of Honor bagi Pitts. Setelah dari sana, Hoopman mengunjungi Billy Takoda, mantan tentara pasukan Charlie Company yang diselamatkan oleh Pitts. Billy membuang alat perekam Hoopman karena tidak mau kesaksiannya direkam. Lalu dia memulai bercerita. Ketika pasukannya sedang terdesak oleh Viet Cong dengan banyak prajurit yang terluka, termasuk dirinya. Karena dokter di kompinya tewas, dia pun menghubungi para rescueman untuk menolong mereka yang terluka. Dan saat itulah Pitts turun dari helikopter untuk mengevakuasi prajurit yang terluka serta menjadi paramedis di tengah pertempuran. Seusai pulang dari Vietnam, Billy memiliki trauma akan pertempuran itu sambil menunjukkan bekas luka di punggungnya. Tempat selanjutnya yang didatangi Hoopman adalah kediaman Jimmy Adam. Sama seperti Billy, dia juga mantan prajurit Charlie Company yang menurut istrinya, Donna,
Memiliki trauma yang sangat parah, Jimmy sering berhalusinasi sedang mengevakuasi puluhan prajurit yang terluka. Donna ini merupakan seorang perawat saat Perang Vietnam. Karena Jimmy tidak bisa sembarang diganggu, Hoopman tidak bisa mewawancarainya hari itu. Sebagai gantinya, Donna memberikan daftar kontak prajurit yang selamat dari operasi Abilene. Malamnya, Jimmy baru menunjukkan dirinya. Dan dia mengaku sudah 32 tahun hidup seperti vampir karena ketakutan yang terus membayanginya. Selama ini tidak ada pihak militer yang peduli kepadanya sehingga dia tidak suka dikunjungi Hoopman sambil menembakkan senapan yang dia bawa. Tetapi demi Pitts, dia akhirnya bercerita. Saat operasi Abilene, dia masih berstatus pendatang baru. Di operasi pertamanya itu, dia berhasil membunuh seorang tentara Viet Cong. Itu merupakan kali pertama dia membunuh sehingga efeknya dia sampai muntah. Billy menyebutnya sebagai sambutan selamat datang di Vietnam. Jimmy juga bilang kalau awalnya dia merasa sangat bersalah, namun lama-kelamaan dia justru menikmatinya. Di kantor Hoopman, dia dan sekretarisnya Celia membahas langkah selanjutnya. Karena Hoopman hanya mendapatkan cerita-cerita traumatis. Hoopman ingin tahu rantai komando operasi Abilene karena ada satu laporan atas nama Kepper tapi orangnya tinggal di Vietnam. Sementara dokumen lainnya entah di mana keberadaannya. Setelah itu Hoopman mewawancarai Raymond, mantan pasukannya Billy. Saat itu dia sedang berada di lapangan tembak. Ray mengatakan kalau Pitts dengan sukarela turun meninggalkan helikopter para rescuemen untuk membantu pasukannya. Biarpun sudah disuruh pergi, Pitts tidak bergeming dan tetap menolong prajurit yang terluka. Saat pertempuran itu, pasukannya Billy telah 2 hari berada di dalam hutan, bertempur dengan tentara Viet Cong. Mereka terjerat ke dalam jebakan, Ray sampai hampir mati jika tidak ditolong Billy. Tentara Viet Cong menyerang dari segala sisi, membuat mereka tidak punya kesempatan untuk menang. Masih belum menemukan titik terang, Hoopman berdiskusi dengan Carr tentang kemungkinan adanya pihak yang menghalangi pemberian Medal of Honor untuk Pitts. Karena hampir semua berkas tentangnya tidak bisa diakses. Dia juga bertanya kepada Tulei mengenai kemungkinan itu, karena verifikasi rantai komando sangat penting untuk penyelidikan ini. Namun Tulei tidak bisa membantunya. Saat pulang, dia sudah ditunggu oleh Ray yang bercerita kalau dia mulai memimpikan lagi kejadian saat pertempuran di Vietnam. Pitts adalah penyelamatnya. Sebelum Pitts terbunuh, dia menitipkan sebuah surat untuk pacarnya kepada Ray. Namun tidak sanggup dia berikan. Akhirnya surat itu diberikan kepada Hoopman beserta lencana milik Pitts. Malamnya Hoopman pergi ke rumah Pitts untuk lebih mengenal tentangnya. Alice, ibunya Pitts, bercerita betapa bangganya dia kepada Pitts karena dengan gagah berani menyelamatkan puluhan nyawa. Sedangkan Frank, ayahnya Pitts, memberitahu bahwa Pitts mengajukan diri ke Vietnam pada tahun 1965 saat baru berusia 20 tahun. Lalu dia memperlihatkan kamar Pitts yang masih lengkap dengan barang milik Pitts, sambil mengenang masa-masa remaja Pitts, di mana suatu hari dia memotong rambutnya menjadi cepak dan siap masuk tentara. Saat itu Frank tidak tahu harus bangga atau takut saat melihatnya. Satu penyesalannya saat ini, dia tidak bisa melihat Pitts menikah dan memiliki anak. Lalu Hoopman menanyakan tentang pacarnya Pitts, Jenny. Frank seketika memberikan sekotak surat milik Jenny yang sekarang sudah menikah. Sementara di tempat lain, Billy yang terjaga dari tidurnya kembali teringat masa lalu ketika dia hampir disergap tentara Viet Cong dari garis depan. Hal yang sama juga terjadi di garis belakang, di mana Pitts sedang mengobati beberapa tentara. Lalu saat Viet Cong mendekat ke arahnya, dia bisa terhindar dari kematian dengan bersembunyi di balik jasad rekannya. Sampai kedatangan Pitts yang sedang mencari korban selamat, lalu mengevakuasinya bersama Jimmy yang juga selamat.
Di garis belakang, Pitts memberikan pertolongan pertama terhadap Billy, sehingga nyawanya bisa tertolong. That move. Okay? Why are you here? Kenangan itu membawanya berziarah ke makam Pitts untuk berterima kasih. Di Pentagon, Carr memberitahu Hoopman kalau dia sedang dievaluasi untuk promosi menjadi wakil sekretaris urusan legislatif. Dan jika itu terjadi, penyelidikan Pitts harus dihentikan. Namun Hoopman tak peduli dan akan tetap menyelesaikan penyelidikannya. Singkat cerita, saat hari Thanksgiving, Frank dan Alice merayakannya di rumah Hoopman. Mereka diajak berkeliling oleh Luke, dan di sebuah ruangan Frank tidak sengaja melihat clipping tentang ditolaknya pemberian Medal of Honor untuk Pitts terdahulu dan rangkuman penyelidikan yang sedang Hoopman kerjakan. Merasa berterima kasih, Frank mendoakan keluarga Hoopman agar selalu dilindungi dan diberikan kebahagiaan. Besoknya, Billy menemui Hoopman untuk memberikan kesaksian dengan perekam suara. Kali ini Billy menceritakan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Komando Charlie Company. Saat itu dia meminta bantuan artileri, namun tembakannya tidak sampai ke jarak yang diminta Billy, sehingga jatuh di wilayah pasukan Amerika Serikat. Akibatnya banyak tentara Amerika Serikat yang menjadi korban. Hal itu terjadi karena koordinat di peta tidak tepat sehingga dia salah mengkalkulasikan jarak tembakan. Selama ini dia selalu dihantui rasa bersalah karena jika salah tembak itu tidak terjadi, kemungkinan besar Pitts saat ini masih hidup. Dan sebelum pergi, Billy menaruh harap kepada Hoopman untuk memenangkan hak Pitts. Malamnya, Hoopman ditelepon oleh Tule untuk menjenguk Frank yang sedang dirawat karena penyakit kankernya. Hoopman memutuskan pergi ke Vietnam mencari Kepper karena kasihan dengan kondisi Frank yang sedang kritis. Dengan menumpang mobil penduduk lokal, dia diantar ke rumah Kepper yang berada di dalam hutan. Setelah berdoa, Kepper mulai bercerita betapa beruntungnya dirinya. Bisa selamat karena ditodong oleh Pitts di tengah baku tembak. Saat itu, dia menyaksikan Pitts seorang diri merawat para prajurit. Dia sampai menolak meninggalkan mereka ketika diajak pergi dari sana oleh Tule. Kemudian Hoopman memberitahu kalau laporan pasca perang yang ditulis Kepper banyak yang hilang. Dia juga ingin tahu siapa yang mengusulkan operasi Abilene. Kepper bilang kalau Kolonel Holt lah orangnya. Holt juga merupakan pemimpin Charlie Company. Lalu Kepper menunjukkan taman buatannya yang dipenuhi kupu-kupu indah. Dia menjelaskan kalau disinilah Pitts turun dari helikopter untuk menyelamatkan mereka bak malaikat. Membayangkan jasa Pitts membuat Kepper dan Hoopman sama-sama larut dalam emosi mereka. Bagi pahlawan perang, penghargaan Medal of Honor memiliki arti, agar kisahnya bisa didengar oleh banyak orang. Kemudian Kepper menunjukkan warga yang sedang melepaskan balon sebagai simbol untuk mengingat orang yang sudah tiada. Lalu kilas balik dilanjutkan dengan pasukan Charlie yang dibombardir oleh Viet Cong dari bawah dan atas pohon. Di sana Pitts menitipkan sebuah surat kepada Ray yang terluka sebelum ikut membantu pertempuran. Para prajurit yang diselamatkan oleh Pitts hanya bisa melihat dia pergi ke garis depan dengan berani. Pitts melangkah seorang diri dengan hujaman peluru dan bom di sekitarnya sambil berharap prajurit yang lain selamat. Sekembalinya ke Pentagon, Hoopman berniat menyelidiki keterlibatan Holt yang saat ini merupakan seorang senator. Namun Carr justru menentangnya dengan keras. Kemudian Hoopman membaca surat Pitts untuk Jenny, di mana berisi permintaan maaf karena memilih jalan ini yang dia yakini sebagai tujuannya, sehingga orang lain dapat tetap hidup. Pasca pertempuran, Tule mencari keberadaan Pitts, tetapi yang ditemukan hanya jasadnya, yang kemudian dia bersihkan. Tule mengaku malu kepada Hoopman. Di saat dia dan timnya bisa kembali, Pitts justru terbunuh di usia yang sangat muda. Hal itu membuatnya merasa seperti pengecut karena memilih berada di tempat yang aman.
Lalu Hoffman menghiburnya bahwa itu bukan kesalahannya. Kini harapan terakhir Tulei, dia ingin negaranya memberikan belas kasih, kedamaian, serta kebanggaan untuk Pitts sebelum orang tua Pitts meninggal. Besoknya mereka mendatangi Holt yang sedang bersama Kurt untuk mengetahui rantai komando di Operasi Abilene. Holt mulai bercerita ketika dia mendapati pasukannya banyak yang tewas. Billy juga menyalahkan Holt yang menempatkan mereka di lubang jebakan tanpa bisa menyelamatkan pasukannya. Dia pun bersedia untuk mengajukan kembali pemberian Medal of Honor untuk Pitts yang sebelumnya sudah ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Tetapi di hari sidang gugatannya kembali ditolak lantaran lawan politiknya memiliki kekuasaan melebihi dirinya. Dan dia berjanji akan mencoba lagi tahun depan, namun Hoffman memberitahu kalau orang tua Pitts mungkin sudah meninggal saat itu. Hoffman menceritakan hal itu kepada Tara dan bilang dia bisa dipecat jika memaksa meneruskannya. Tara pun menasehatinya mundur sekali-sekali nggak masalah asal untuk alasan yang benar. Lalu dia berdiskusi dengan Peter bahwa dia akan mengumumkan cerita Pitts ke publik dan Peter pun mendukungnya. Akhirnya setelah berita itu didengar Presiden Clinton, Medal of Honor diberikan kepada Pitts. Sebelum upacara penghargaan, Hoffman menyuruh Ray memberikan surat Pitts kepada Jenny. 8 Desember 2000, Peter mewakili Presiden menyerahkan secara simbolis Medal of Honor kepada Pitts melalui orang tuanya. Semua hadirin mengakui jasa-jasa Pitts dengan bertepuk tangan. Lalu Peter juga memberikan respek untuk para alumni Charlie Company dan veteran Perang Vietnam, serta semua pihak yang memperjuangkan penghargaan Pitts ini. One person can do. Dari epilog kita diberitahu bahwa dari 3.489 Medal of Honor yang telah diberikan sampai tahun 2019, 18 diantaranya diberikan ke Angkatan Udara Amerika Serikat dan hanya 3 yang diberikan kepada personil penerbang. Salah satunya adalah Pitts. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?